kita aksi di jalan saja belum tentu didengar, apalagi sekadar maklumat. Ya, gerakan moral itu ditujukan kepada mereka yang bermoral. Lah kalau nggak bermoral untuk apa? Peristiwa pembubaran HTI, pembubaran FPI itu sudah lama dirancang. Islam tidak akan hilang di muka bumi, tapi tidak tertutup mungkin Islam akan hilang dari Indonesia. Ya, Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum apabila kaum itu tidak merubahnya. Tidak selesai dengan cuma doa, yasinan, istighosah, sudah berapa banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Modrik, Bapak Sutoyo yang saya hormati, Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya hormati. Di sini yang paling kecil fisiknya saya, coba ya. Seluruh dunia ini. Tapi umurnya semua di bawah saya. Pak kecil, kalau orang Jawa Giti Anis Santer. Ini ada resep yang baru. Ada resep yang baru untuk saya. Mau saya praktek di rumah nanti. Saya sangat bersyukur sekali bisa ketemu dengan semuanya. Alhamdulillah Allah berikan kita semangat yang sama. Cuman di sini yang saya lihat ada beberapa perbedaan yang perlu dipertemukan, khususnya yang menyangkut masalah organisasi. Walaupun saya ketua kami Solo, tapi saya perhatikan sejak awal saya mendatangkan dua deklarator yang dihadiri oleh Bapak M. Kasban dan Bapak Bambang Sutioso. Setelah saya berdiskusi dan saya kritisi mengenai KMI, mereka berdua hanya diam saja. Jadi kami ini yang saya lihat statementnya Pak Din Samsudin akan lebih bagus. Bukan gerakan moral, tapi gerakan yang bermoral. Ini dibedakan. Gerakan moral dan gerakan yang bermoral. Apa bedanya? Kalau gerakan moral itu lebih solutif, tidak membangun potensi yang besar, cukup grup diskusi. Itu gerakan moral. Tapi gerakan yang bermoral seperti kepanjangan dari koalisi aksi itu tepat sekali. Yang namanya aksi adalah gerakan di lapangan, gerakan yang nyata. Karena saya khawatir kalau gerakan-gerakan di Solo yang kami pimpin, mereka kebanyakan orang-orang lapangan semua. Mereka tidak mau basa-basi. Mereka maunya kalau ketemu rapat bikin gerakan. Alhamdulillah dengan semangat dari Pak Modrik, saya diberi kepercayaan untuk mengelola ARB di Solo dan sudah berkembang di beberapa kota. Dan sejak Maret gerakan kami titik beratnya ke lapangan semua. Ya. Dan ini sudah ada kesepakatan setiap hari Minggu pagi kami mengadakan demonstrasi di mana plaza yang temanya berbeda-beda. Besok Minggu silakan hadir, mungkin dari Bandung hadir ya. Ya, dari Bandung. Inilah gerakan kami. Oleh karena seandainya seperti apa yang muncul di tadi, bahwa KAMI tidak memungkinkan kita gerak di lapangan, maka kita bisa menggunakan wadah-wadah yang lain, namun semangatnya sama, memperbaiki kondisi bangsa dan negara. Jadi tidak harus terpancang dengan nama KAMI, yang penting semangatnya sama, tujuannya sama, terjalin silaturahmi yang bagus. Tapi untuk di Solo yang kami gerakan adalah aliansi rakyat bergerak, sebagaimana di Jakarta ada aliansi rakyat menggugat. Ini ya, nanti berlomba dengan Solo, Bu. Ya, berlomba. Ya, berlomba dengan Solo. Seandainya di setiap kota kabupaten, target kami tidak banyak. 40 kota kabupaten yang membuat gerakan yang sama, tema yang sama, waktu yang sama, ini cukup akan menggegerkan negara kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berbicara kami, mengapa saya apresiasi kepada Jawa Tengah, karena ketika deklarasi Sumsel pun dikejar dan dibatal-batalkan. Tetapi
dengan strategi kita letakkan deklarasi itu di 3 tempat. Di mungkin di situ seperti yang disampaikan kemarin, kita berkumpul di sini sebuah gerakan moral. Gerakan moral itu dalam puisi saya kemarin dalam grup bukan hanya sebatas maklumat. Aksi 212, 411 itu gerakan moral. Kita aksi di jalan saja belum tentu didengar, apalagi sekadar maklumat. Gerakan moral itu ditujukan kepada mereka yang bermoral. Lah kalau nggak bermoral untuk apa? Kalau kita kan seperti itu. Itu Pak Menteri seperti itu. Jadi kawan-kawan maaf ya, kadang-kadang saya ini masih berani datang walaupun cemas-cemas dan ini kan alhamdulillah ternyata aman-aman saja. Kalau mudah-mudahan dengan pertemuan kita yang selalu dikawal oleh aparat ya, terima kasih, apresiasi kepada teman-teman dari Koreng dan juga yang selalu mengawal umat Islam. Mudah-mudahan dengan menghadirkan ini muncul ilham bahwa mereka pun Islam gitu kan. Mudah-mudahan ada ayat yang saya kutip tadi, yakinlah bahwa perputarannya berubah karena peristiwa ini terjadi juga di tahun 77. Korbannya ayah saya 8 tahun undang-undang subversif. Oh ya, 8 tahun, 84 keluar, 90 masih diawasi. Inilah hasil anaknya, ini begitu. Berjuang terus. Jadi termasuk aksi bela Islam semuanya itu. Nah, saya mengusulkan pada kesempatan ini, walaupun komporan dari Rafi Harun 212 itu ranah masuk pada tataran untuk revolusi kalau memang kita beringat itu sebagai rekomendasi dari kami hadir. Jujur, peristiwa pembubaran HTI, pembubaran FPI itu sudah lama dirancang. Pada akhirnya sesuai dengan ramalan Tengku Zulkarnain, MUI mulai akan dibubarkan. Pada akhirnya target terakhir Muhammadiyah. Ya, entah dari ranah mana mereka akan menghancurkannya, tidak tahu. Kalau alam kita sudah tahu. Jadi perlu kompak. Karena perlu bagi saya adalah ranah lembaga perjuangan. Ya, Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum apabila kaum itu tidak merubahnya. Tidak selesai dengan cuma doa, yasinan, istighosah. Sudah berapa banyak? Semakin jauh dari situ penyakit waham, maaf dengan umat Islam seperti prediksi Kiai Haji Ahmad Dahlan, Islam tidak akan hilang di muka bumi, tapi tidak tertutup mungkin Islam akan hilang dari Indonesia. Berhadapan dengan orang kafir mudah, karena musuh terberat bagi kita adalah teman kita sendiri, kaum fasik, munafik, dan muslim. Itu musuh. Jadi generasi muda sekarang sudah selesai, mahasiswa sudah dihajar habis dengan uang, tulus. Ya. Nah, ini yang membuat keprihatinan. Mengapa harus kita yang muncul atau emak-emak? Ya. Prabowo kemarin gergetan oleh emak-emak. Kita semua betul kata Pak Dhani dan Pak Menteri, para pendukung Prabowo yang sekarang justru dikhianati. Ya, dari awal saya bilang kita ini perlu imam, Pak. Perjuangan ini Rasulullah itu pernah perjanjian Hudaybiyah, tapi ada imamnya Rasulullah, sahabat-sahabatnya. Ketika perjanjian itu dilanggar, perang, kan gitu. Makanya Fathul Mekah. Kalau tidak seperti ini habis, Pak, rahimnya kita. Karena masyarakat nggak tahu. Mudah-mudahan dari ini kita bisa menjadi contoh, menjadi sebuah gerakan. Ya, katakanlah kalau memang pada tataran ini revolusi. Dari Solo. Oke, mudah-mudahan ini
tanah sejarah gitu kan, tanah Sultan Utsmaniyah, Jogja dan Solo. Jadi maksud saya pada kesempatan ini kita dorong kami sebagai satu-satunya yang sekarang setelah FPI udah ada, ya, apa yang dibilang oleh tadi Munarman sudah dihabisi, HBARS, tokoh seperti itu yang kita rindukan, kapan keluarnya gitu. Nah kalau sudah ada itu, ranah sejarah kawan-kawan Muhammadiyah sebagai organisasi ya, yang katakanlah pendiri bangsa ini, baik era kemerdekaan tahun 65 itu Muhammadiyah ranah yang untuk dihancurkan pada titik terakhir. Kalau PKS memang walaupun akan jadi target, tetapi sebenarnya sudah dengan adanya muncul Partai Gelora pecah. Jadi pesimisme kawan-kawan di daerah saya senang, semuanya sama Pak. Tidak lagi berharap kepada DPR. Ya terpaksa DPR jalan-jalan seperti kita ini. Habis Pak. Oh iya, maaf nih ngomong, bukan hanya buruh yang datang dari Cina. Enggak lama lagi kawan-kawan aparat akan digantikan, dipensiunkan dipercepat. PNS kan mau umur 45 sekarang mau dipensiunkan. Jadi ini sekedar masukan untuk hati nurani kawan-kawan aparat yang ada. Jadi hanya kita rakyat dan umat Islam, ya, ulama sedang kita takuti. Media sudah diselesai, ya tinggal media online masing-masing kita. Ya, kalau saya juga orang media, apa yang kita selesaikan? Semua selesai dengan uang Pak. Ya, mungkin bapak-bapak sudah selesai dengan hidup, kawan-kawan di Palembang belum. Penuh rasa ketakutan gitu maksudnya. Jadi mungkin di sini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan berlanjut dan kemudian kita, ya sayang Pak Rahman Wahab tidak hadir. Tadi ini saya senang Pak Saidi itu bukan Iskaban hadirnya. Dan ternyata mudah-mudahan langkah dari daerah ini yang bisa mendorong terjadinya ya perubahan dari Solo gitu, dari Solo kan satu menuju yang ahad tadi. Jadi mudah-mudahan kita dapat spirit apapun yang terjadi selama kita tidak melanggar hukum. Pesan dari kawan-kawan kami semisal mungkin ini juga suara dari daerah memperjelas. Kalau memang nggak sanggup ya ambil alih Pak Mudrik, saya sami nama atau walaupun nama saya Khalifah Alam gitu ya. Ya, gitu. Pak Mudrik. Itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya mewakili teman-teman dari Jakarta, kami dari Jakarta yang biasa sementara ini kita sebut dengan AP. AP itu bukan API Pancasila, tapi aliansi pendukung kami. Sejatinya adalah kami juga, tapi di Jakarta itu adalah aliansi dari berbagai ormas yang dimana pelantikannya pada saat itu deklarasinya dihadiri oleh 50 lebih ormas di Jakarta dan sekitarnya. Yang ingin kami soroti karena latar belakang kami seperti yang disebutkan Pak Stoyo kebetulan latar belakangnya hukum advokasi, sehingga memang kegiatan-kegiatan advokasi hukum di pusat terutama di Jakarta itu mayoritas kami ikuti. Seperti diantaranya yang akhir ini menjadi perhatian publik, misalnya saya sebutkan saja beberapa contoh yang sedang berjalan dan cukup memprihatinkan, menjadikan, yaitu penangkapan saudara Munarman yang merupakan sekjen FPI dan juga senior saya di bidang hukum, tapi usianya lebih muda, maksudnya lebih muda. Beliau kira-kira sudah ditangkap itu 8 bulan yang lalu, Bapak Ibu. 8 bulan lalu sudah ditangkap dan lebih hampir 2 bulan itu tidak bisa dikunjungi baik oleh lawyernya, pengacaranya maupun keluarganya. Itu lebih dari 2 bulan, ya. Jadi baru-baru saja kami perwakilan lawyernya maupun keluarga baru bisa mengunjungi setelah kira-kira lebih dari 2 bulan ditahan. Itu di Baris Krim. Tuduhannya adalah
undang-undang terorisme yang baru itu adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Begitu. Ketentuannya adalah setel atau ditangkap dengan cara apapun ya, tanpa dasar hukum apapun yang jelas, itu langsung ditangkap di bawah. Seperti kemarin kasus Ustadz Farkoba dan rekan-rekannya, 3 ulama begitu. Modusnya hampir sama. Tangkap dulu urusan belakangan, gitu. Tangkap dulu, di bawah ditahan, urusan belakangan. Jadi ternyata di Undang-Undang HAM, Undang-Undang Terorisme Nomor 5 Tahun 2018 itu menurut kami banyak sekali indikasi pelanggaran HAM, dan kami juga ini Pak saya merencanakan untuk review legal review kepada MK ya. Judicial review kalau legal review ke Bang Ahmad. Jadi kami juga mohon tentunya dalam hal ini kami bisa mendukung. Kami itu maksudnya Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia bisa mendukung upaya ini. Dan kami sedang kita teman-teman lawyer di Jakarta sedang berencana itu Pak. Ini sangat ini sekali ya, mendekat sekali. Apalagi kalau dikaitkan dengan Undang-Undang HAM sendiri. Undang-Undang HAM sudah lama, sudah dari tahun 99 Pak. Dari tahun 99 itu ternyata di dalam pelaksanaannya udah 20 tahun ya, 20 lebih ya. Itu tetap saja tidak menunjukkan penghargaan terhadap hak asasi manusia. Banyak sekali tokoh kita, aktivis kita, terutama ulama-ulama kita ya diperlakukan sangat tidak manusiawi, dan bahkan ada yang meninggal dunia kemarin Pak Ahyar, Pak Sir, yang meninggal ulama itu Ustadz Maher, pasti kebetulan Ustadz Maher saya sendiri pegang, dan yang sebelum Ustadz Maher juga ada satu yang meninggal juga dalam persangkaan terorisme. Kalau Ustadz Maher kan bukan terorisme, tapi yang satu yang persangkaan terorisme itu yang ditangkap sebelum kemudian dipulangkan sudah meninggal. Pak Sriono, ya, Siono, seperti itu. Ini fakta bahwa beliau itu ditangkap sedemikian rupa seperti ya, katakanlah apalah sebut seperti gerombolan komunis atau gerombolan perampok sekalipun tidak dilakukan seperti itu. Jadi ini fakta-fakta pelanggaran menginjak-injak hak asasi manusia di Indonesia yang harus kita cermati, harus kita rubah kalau tentang ketentuan ini. Jadi jangan sampai Densus 88 itu menjadi semacam apa Pak? Ini ya, jagal begitulah ya, gitu, jagal. Nah, dan anehnya dan banyak sawatan dari masyarakat justru mereka memperlakukan ini hanya untuk katakanlah kita sebut aktivis Islam, ulama, gitu ya. Itu yang ada di Jakarta, yang ada di pusat, katakanlah kota-kota besar, katakanlah dulu. Tapi kalau banyak kritikan sorotan dari masyarakat, kenapa mereka tidak lakukan ini di Papua misalnya? Ada gerombolan-gerombolan pemerintah di Papua ya. Kan mereka seperti tampaknya seperti macam ompong, tidak berpikir sama sekali yang namanya Densus 88 itu. Dan banyak juga pihak yang sudah mulai mengusulkan agar Densus 88 dibubarkan saja, karena anggarannya juga nggak jelas ya. Indikasinya mereka menerima anggaran dari luar negeri, contohnya dari Amerika, sekian juta dolar Amerika. Apakah ini cuma untuk sengaja untuk mentargetkan, untuk memprogramkan anggaran itu bisa terpakai untuk utamanya tanda kutip ya, tanda kutip untuk melawan atau menghabisi umat Islam misalnya begitu. Tapi yang di Papua sana kok mereka terang-terang aja, apa takut tanda kutip atau bagaimana? Itu pertanyaan bagi kita. Dan sebab itu upaya-upaya untuk membubarkan Densus 88 itu sedemikian keras. Dan kalau kami memang bisa merekomendasikan itu, saya pikir bagus-bagus saja. Kami merekomendasikan untuk Densus 88 juga dibubarkan.